dia spesial, dia punya keutamaan. Di antara keutamaannya adalah sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membacanya di dalam beberapa salat. Misalkan ketika salat Jumat, ya, salat Jumat, kemudian juga ketika salat Idul Fitri, Idul Adha. Begitu pula ketika salat witir, apabila witirnya berapa rakaat? 3 rakaat. Apabila witirnya 3 rakaat, maka rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini. Intinya surah ini dia istimewa. Begitu pula dia istimewa bagi kaum muslimin. Banyak dari umat Islam yang menghafal surah ini. Terkadang ada orang dia tidak hafal surah At-Tin, tetapi surah ini dia hafal. Karena sering dia dengar ketika sholat Jumat. Sering dia dengar ketika sholat Jumat. Pas disuruh baca surah At-Tin gak hafal. Padahal mana lebih panjang, At-Tin atau Al-A'la? Al-A'la. Jadi intinya surah ini istimewa. Baik, sekarang kita masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Di dalam Al-Quran terjemahan disebutkan, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbih, sabbih artinya nazih, sucikan. Ya, sucikan. Sabbih itu artinya nazih, sucikan. Apa yang kita sucikan? Isma rabbika, nama Tuhanmu. Tetapi maksudnya, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang kita sucikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan namanya. Yang kita sucikan itu Allah, bukan namanya. Baik. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Bagaimana maksudnya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala? Ay nazzihillaha an kulli aibin wa naqsin. Sucikan Allah dari setiap aib, cacat. Ya, aib itu cacat atau celah, wa naqsin dan kekurangan. Sebagai orang-orang yang beriman, kita wajib mensucikan Allah dari semua kekurangan. Karena Allah itu maha sempurna. Ya. Beda dengan ahlul kitab, terutama orang Yahudi. Maka orang Yahudi, mereka banyak sekali mensifati Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Banyak sekali. Mereka katakan Allah itu bakhil, pelit. Mereka katakan yadullahi maglulah, kedua tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya apa? Pelit. Mereka juga mengatakan Allah itu fakir, miskin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad sami'allahu qawlan laqad sami'allahu qawlan ladhina qalu innallaha fakirun wa nahnu agniya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan Allah itu fakir, miskin, wa nahnu agniya, dan kami yang kaya. Ya. Mereka juga mengatakan Allah itu bisa terkena oleh ta'ab, yaitu kelelahan, keletihan, sebagaimana yang sering kita sampaikan. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, dan mereka mengatakan hari Sabtunya Allah istirahat karena kelelahan. Dan yang lebih dahsyat lagi, di dalam kitab Taurat mereka, Taurat yang sudah mereka rubah, mereka mengatakan Allah pernah bergulat melawan Nabi Ya'qub, Israel, Bani Israel, dan yang kalah adalah Allah. Ajib. Itu disebutkan dalam kitab Taurat mereka. Ya, tasara Allah wa Ya'qub. Allah gulat melawan Nabi Ya'qub, Nabi Israel. Karena Ya'qub itu siapa namanya? Israel. Allah gulat. Maka Ya'qub pun mengalahkan Allah. Kemudian Ya'qub menduduki dadanya Allah. Kemudian Allah mengatakan, aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Ya'qub mengatakan tidak. Subhanallah. Ya. Itu orang-orang Yahudi. Memang orang-orang Yahudi ini memang gak ada etika, gak ada adab. Kalau kepada Allah mereka seperti itu, apalagi kepada sama manusia. Ya. Taib.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabbihisma rabbik. Sucikan nama Tuhanmu, maksudnya sucikan Tuhanmu yaitu Allah. Lalu kenapa Allah menyebut kata isma, nama di sini? Padahal maksudnya sucikan siapa? Allah. Lalu kenapa Allah sebut isma? Sucikan nama Tuhanmu. Padahal yang disucikan itu nama Allah atau Allahnya? Allahnya. Tapi kenapa disebut nama? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sabbih rabbaka dzakiran ismahu. Sucikan Tuhanmu dengan cara menyebut namanya. Makanya kita katakan subhanallah, subhanallah. Sucikan Allah dengan hati dan juga dengan menyebut namanya. Sucikan Allah dengan hati kita dan juga dengan menyebut namanya. Baik. Al-A'la, Allah itu yang maha tinggi. Syekh Ibnu Utsaimin di sini mengatakan ketinggian Allah itu ada dua jenis. Pertama ulu sifatin dan yang kedua ulu zatin. Ketinggian sifat Allah dan yang kedua ketinggian zat Allah. Ya. Banyak para ulama mengatakan ketinggian Allah itu tiga. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan berapa? Dua. Ketinggian sifat dan ketinggian zat. Banyak para ulama mengatakan tiga. Yang mengatakan tiga dan yang mengatakan dua sama sekali tidak bertentangan. Ya. Karena yang tiga itu hanya perincian saja. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ketinggian yang pertama ketinggian sifat. Menurut sebagian ulama ketinggian sifat itu dibagi dua. Nah, makanya jadi tiga dia nanti. Yang pertama ulul qadar, ketinggian kemuliaan Allah. Artinya Allah yang paling tinggi kemuliaannya. Ada tidak yang lebih mulia daripada Allah? Tidak ada. Dan kemuliaan itu salah satu sifat Allah. Yang kedua adalah ulul qahr, ketinggian kekuasaannya, kekuatannya. Ada tidak yang lebih kuasa daripada Allah? Tidak ada. Ya. Dan kekuasaan itu salah satu sifat Allah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin menyebutnya jadi satu, ketinggian sifat. Ketinggian sifat. Nah, ketinggian sifat ini dibagi oleh sebagian ulama menjadi dua, ketinggian kemuliaan dan ketinggian kekuasaan. Semua kelompok sepakat Allah paling mulia dan Allah paling kuasa. Semua kelompok sepakat, tidak ada khilaf. Ya. Umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. 73 ini sepakat. Allah paling tinggi kemuliaannya, Allah paling tinggi kekuasaannya. Yang ketiga ini yang mereka perselisihkan, uluwul dzat, ketinggian zat Allah. Di mana Allah itu yang mereka perselisihkan. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan di mana Allah? Di atas, paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada zat Allah. Ya. Sedangkan kelompok-kelompok yang lain macam-macam pendapat mereka. Ada yang mengatakan aina Allah, di mana Allah? Fi qalbi, di hati saya. Ya, di hati saya. Ada yang ditanya di mana Allah? Di mana-mana. Ada yang ditanya di mana Allah? Tidak di mana-mana. Banyak, ya. Subhanallah. Nah, ini dia, Allah itu maha tinggi, ketinggian Allah itu dua, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Sebagian ulama menyebutkan berapa? 3. Yang 2 dan yang 3 ini bertentangan tidak? Tidak. Yang 2 secara umum ketinggian sifat dan ketinggian zat, sedangkan yang 3 ini perincian. Ketinggian sifat itu dibagi 2. Ketinggian si pertama apa? Kemuliaan. Ketinggian si kedua? Kekuasaan dan kekuatan. Ini dia sabbihisma rabbikal a'la, sucikan Tuhanmu yang maha tinggi. Para jamaah sekalian, banyak para ulama menyebutkan kalau kita membaca ayat ini sabbihisma rabbikal a'la, maka disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Sebelum lanjut ke ayat yang kedua, disunnahkan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kalau di luar salat iya.
Ya. Tapi kalau di dalam salat maka khilaf di kalangan para ulama. Apakah ini khusus salat sunnah ataukah juga termasuk salat wajib? Sebagian ulama mengatakan, di antaranya Syekh Mustafa Al-Adawi, salah seorang ulama di negeri Mesir. Beliau mengatakan bahwasanya ini dibaca ketika salat sunnah ataupun salat wajib. Kalau antum sedang membaca Sabbihisma rabbikal a'la di dalam salat, baik dia wajib ataupun sunnah, maka setelah Sabbihisma rabbikal a'la antum ucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la. Ini pendapatnya Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan ini khusus untuk salat sunnah, tidak pada salat wajib. Kenapa? Karena memang riwayatnya menyebutkan Nabi SAW melakukannya di salat sunnah. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad. Salat sunnah. Dan ini dia pendapat yang dipegang oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan tiang pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua. Kalau antum ingin membaca Subhana rabbiyal a'la setelah membaca ayat pertama ini, Sabbihisma rabbikal a'la, Subhana rabbiyal a'la, kalau antum ingin baca, lebih baik baca di salat sunnah saja. Adapun salat wajib sebaiknya tidak usah. Ya. Dan ini dia pendapat sebagian ulama kibar kita, di antaranya Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya. Tapi antum baca dengan suara kecil. Ya, jangan baca dengan suara besar. Sabbihisma rabbikal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Orang akan menganggap ini nambah ayat orang ini. Harusnya ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Dari mana dia dapatkan ayat Subhana rabbiyal a'la? Baca dengan suara kecil. Sabbihisma rabbikal a'la. Suara sir saja. Baik, suara sir. Cukup antum dengarkan. Nah, ini dia ayat yang pertama. Ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu bagaimana? Alladzi, yang khalaqa, menciptakan, fasawwa, dan menyempurnakan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala khalaqa, menciptakan. Bagaimana menciptakannya Allah? Yakni aujada minal adam. Kalau Allah menciptakan itu, Allah membuat dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia, ketika manusia disebut menciptakan, maksudnya memodif. Apa bahasa kita memodif? Merubah dari satu benda menuju benda yang lain. Masya Allah, siapa tukang yang menciptakan meja ini? Menciptakan. Ya. Dia hanya merubah dari bahan kayu menjadi apa? Meja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala betul-betul dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada. Kalau manusia tidak, mereka hanya memodif saja. Makanya para ulama mengatakan tauhid rububiyah adalah meyakini hanya Allah yang bisa menciptakan. Kalau ada yang mengatakan manusia juga bisa menciptakan, fulan menciptakan lampu, fulan menciptakan pesawat, hanya memodif saja. Merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya. Tukang menciptakan meja, dia hanya merubah dari kayu menjadi meja. Siapa menciptakan kayunya? Allah. Ustaz, petani yang menanam bibit kayu itu, siapa yang menciptakan bibitnya? Ya. Baik, siapa? Dan seterusnya akan selalu seperti itu. Jadi Allah itu khalaqa, menciptakan. Menciptakannya Allah aujada minal adam, mengadakan dari sebelumnya tidak ada. Fasawwa, kemudian Allah sempurnakan ciptaannya itu. Yakni sawwa ma khalaqahu ala ahsani suratin wa ala surati al-mutanasibah. Subhanallah. Apa maksud fasawwa? Sawwa itu kalau di dalam Al-Quran terjemahan menyempurnakan. Maksudnya, kata Syekh Ibn Utsaimin, sawwa ma khalaqahu, Allah sempurnakan apa yang Allah ciptakan ala ahsani surah, dalam bentuk yang terbaik. Dalam bentuk yang terbaik. Wa ala suratil mutanasibah, dan dalam bentuk yang
yang cocok. Bentuk yang terbaik. Dan yang paling baik dari ciptaan Allah itu apa? Apa bentuk, yang paling baik dari ciptaan Allah? Manusia. Ya, karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dalam bahasa Arab, ahsan itu namanya isim tabdil, sebaik-baik. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Bentuk terbaik. Bukan hanya bentuknya yang terbaik, tetapi cocok juga. Ya. Bayangkan jemaah sekalian, kalau mata antum di sini, tangan antum di sini. Ya, sesuai tidak tempatnya. Bayangkan kalau hidung antum di sini. Antum pakai deodoran apapun tetap akan pilek. Ya, hidung di sini. Subhanallah. Jadi bentuk manusia ini yang terbaik. Ya, bentuk manusia yang terbaik. Kemudian yang kedua, anggota tubuhnya juga mutanasibah, cocok semuanya. Penempatannya cocok. Ya, penempatannya cocok. Ini sering kita sebutkan. Ya. Alhamdulillah, hidung kita ini lubangnya menghadap bawah. Bagaimana kalau menghadap atas? Sekarang sedang musim hujan. Repot. Repot. Bayangkan luar biasa. Jadi bentuknya itu. Makanya penempatan anggota tubuh kita ini merupakan tanda kebesaran Allah. Allah katakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Pada diri kalian sendiri ada tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, masa kalian tidak lihat, kata Allah. Masa kalian tidak lihat? Pada diri kita ini ada. Bayangkan jamaah sekalian, berapa jumlah manusia di atas muka bumi? Berapa? 7 miliar atau 17? Banyaklah intinya ya. Tapi bayangkan, ada tidak dua orang yang sidik jarinya sama? Nggak ada orang yang dua orang sidik jarinya sama. Bayangkan bagaimana detailnya ini. Bagaimana detailnya ini. Padahal sedikit sekali ini, hanya segini. Tapi lihat detailnya. Antum dengan beliau tidak akan sama sidik jarinya. Berapa miliar manusia. Subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri ada tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, masa kalian tidak lihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, fasawwa, kemudian dia sempurnakan ciptaannya itu. Sempurna. Ya. Meskipun ada orang yang kita anggap cacat secara fisik, dia sempurna. Ciptaan Allah itu sempurna. Ciptaan Allah sempurna. Gak bisa antum katakan, oh ini kayaknya salah ciptaan Allah yang ini. Ya, kenapa? Dia cacat. Enggak, sempurna. Dari mana letak kesempurnaannya? Bisa jadi dia punya kekurangan itu, tapi dia punya kelebihan yang tidak kita miliki. Banyak orang yang seperti itu. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, walladzi qaddara fahada. Walladzi, dan yang qaddara itu artinya menentukan. Ya, menentukan atau mengukur. Makanya tukang jahit itu disebut dengan yuqaddirul miqyas. Tukang jahit itu menentukan ukuran. Ya, qaddarul khayyatul miqyas. Tukang jahit itu qaddara, menentukan ukuran. Qaddara itu menentukan, menetapkan. Jadi Allah walladzi qaddara, dialah yang menentukan, fahada, kemudian memberikan petunjuk. Apa yang Allah tentukan? Kata Syekh Ibn Utsaimin, qaddara kulla syai'. Allah menentukan segalanya. Qaddarahu fi halihi, Allah tentukan keadaannya, wa fi ma'alihi, akhir kehidupannya, wa fi dzatihi, bentuk fisiknya, wa fi sifatihi, bentuk sifat-sifatnya. Allah yang tentukan. Ya. Jadi Allah bukan hanya menciptakan, tetapi Allah tentukan. Allah tentukan model fisiknya, Allah tentukan bagaimana sifatnya. Semua kita ini sama tidak sifat kita? Beda-beda. Ya. Ada yang pemarah, ada yang tidak bisa marah. Ada yang kerjaannya senyum saja, ada yang kerjaannya nangis saja. Macam-macam sifat manusia.
Allah yang tentukan. Begitu pula ma'alihi, Allah yang menentukan akhir hidup orang. Ya, makanya sebagaimana yang antum ketahui, di antara akidah Ahlussunnati wal Jamaah, tidak boleh kita memponis orang yang masih hidup sebagai penduduk surga atau penduduk neraka. Hatta dia kafir, tidak boleh. Misalkan ada orang kafir nih sekarang, ada orang kafir masih hidup, nggak bisa kita tunjuk orangnya, engkau ini penduduk neraka, tidak bisa. Bisa jadi dia nanti akan masuk Islam. Kemarin tiang melihat video, ada seorang wanita, ya, seorang wanita Cina, agama dia agama Buddha. Tapi subhanallah, ketika dia akan meninggal dunia, dia minta didatangkan seorang, kemudian dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat, setelah itu baru dia meninggal dunia. Ya, kita nggak tahu. Ya, Allah yang menentukan akhir hidup orang. Ya. Baik. Kemudian fahada, Allah juga yang memberikan petunjuk. Petunjuk yang dimaksud di sini 2. Petunjuk kauniyah dan petunjuk syar'iyah. Nabi namanya petunjuk kauniyah dan petunjuk syar'iyah. Kalau petunjuk kauniyah ini jamaah sekalian untuk semua makhluk, petunjuk kauniyah. Saya tidak tahu bagaimana membahasakannya, mungkin dia mirip dengan insting. Itu petunjuk kauniyah, insting. Apa? Naluri. Para ulama mengatakan, antum lihat sapi tersebut dia melahirkan. Ketika anaknya keluar, langsung anaknya itu berdiri kemudian nyusu. Langsung insting. Dari siapa yang memberikan anak sapi itu, padahal dia baru keluar. Dan ibunya, mohon maaf, tidak menyodorkan susunya kepada anaknya itu, tidak. Dia tidak sodorkan, dia tidak dekatkan. Langsung anak yang keluar itu langsung dia berdiri, kemudian dia dekati susu dari induknya itu, kemudian dia menyusu. Insting dari mana ini? Naluri dari mana? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan hidayah kauniyah. Hidayah kauniyah. Baik. Manusia misalkan di musim dingin, apa yang kita cari? Selimut. Di musim panas, apa yang kita cari? Cendol. Ini insting. Insting manusia seperti itu. Di musim dingin yang mereka cari sesuatu yang menghangatkan tubuh mereka. Di musim panas yang mereka cari sesuatu yang bisa mendinginkan tubuh mereka. Insting. Ya. Orang tua kita dulu, orang-orang tua kita di zaman dulu, sepertinya mereka tidak pernah belajar biologi apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi ketika musim dingin, ya sudah, berindu. Tahu udah berindu? Nyala api ini rame-rame gini. Rame-rame berindu. Mereka tidak pernah belajar tentang tubuh manusia begini. Tapi insting langsung. Papuk kita, baluk-baluk kita dulu itu, musim dingin langsung mereka nyalakan api, kemudian berindu, berdiang. Nah, berdiang. Haji Ambar, berdiang bahasa ininya. Baik. Hadza huwa. Jadi Allah itu qaddara, dia yang menentukan di dalam penciptaannya itu, fahada, dan dia juga yang berikan petunjuk. Petunjuk yang pertama petunjuk kauniyah. Insting atau naluri itu. Apa bahasa Sasaknya? Bahasa Sasaknya insting atau naluri? Apa ya? Perasaan? Nanti perasaan dia marah ini. Perasaan. Tapi paham antum naluri ya? Naluri, insting. Baik. Yang kedua adalah hidayah syar'iyah. Kalau hidayah syar'iyah ini, ada orang yang mendapatkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ada orang yang tersesat. Itu Allah juga yang menentukan itu. Makanya di dalam khutbatul hajah yang sering antum dengarkan setiap Jumat, setiap pengajian, man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Ini petunjuk di sini petunjuk syar'iyah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang
bisa memberikannya petunjuk. Antum lihat Abu Jahal, Abu Lahab, subhanallah. Mereka lihat akhlaknya Nabi SAW. Antum tahu orang Quraisy kenapa mereka tidak percaya Nabi Muhammad itu Nabi? Mereka punya syubhat. Ya. Syubhat yang pertama, mereka mengatakan tidak mungkin manusia itu menjadi Rasul. Tidak mungkin. Dan Rasul tidak mungkin dari kalangan manusia. Kalau ada Rasul, harus dari kalangan malaikat. Itu hanya alasan mereka saja. Kenapa? Karena mereka percaya Ibrahim itu Nabi, Rasul. Mereka percaya Ismail itu Nabi, Rasul. Mereka percaya Musa itu Nabi, Rasul. Kalau orang Quraisy dulu ditanya, siapa Ibrahim? Oh, Nabi. Siapa Ismail? Nabi, Rasul. Ya. Siapa Musa? Nabi, Rasul. Siapa Muhammad? Bukan Nabi, Rasul. Kenapa? Karena Muhammad itu manusia, bagaimanapun solehnya dia manusia. Lah Ibrahim juga manusia. Akhirnya mereka tahu alasan mereka ini terlalu lemah. Kenapa? Karena Ibrahim manusia tetap mereka akui. Nabi Muhammad manusia mereka tidak mau akui. Akhirnya mereka pindah alasan. Alasan mereka, Muhammad itu mantan anak yatim. Orang miskin masa jadi nabi? Ya, orang miskin, anak yatim masa jadi nabi? Harusnya kalau ada jadi nabi, itu adalah minal qaryataini azim, pembesar. Harus dari pembesar, kata mereka. Jadi subhanallah, hidayah. Mereka tahu betul bagaimana kesolehan Nabi Muhammad alaihissalam, bagaimana takwanya beliau, bagaimana jujurnya beliau, amanahnya beliau, tapi belum dapat hidayah. Baik. Hadza huwa سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي Allah itu yang akhraja mengeluarkan al-mar'a rumput-rumputan, ya, rerumputan. Allah yang mengeluarkan rumput-rumput. Faja'alahu, kemudian Allah jadikan rumput-rumput itu Gusaan, gusa itu artinya kering. Ahwa itu artinya aswad, hitam. Allah jadikan rumput yang Allah keluarkan itu kering kehitam-hitaman. Kata para ulama, ini adalah gambaran dunia. Rumput itu biasa warnanya apa? Hijau. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini hulwah manis, khadirah hijau. Ya. Tetapi dunia yang hijau ini akan kekal atau akan hancur? Hancur. Seperti rumput yang awalnya hijau, kemudian dia kering, kemudian hitam, hancur. Begitu pula dengan dunia ini. Ya, sebentar jemaah sekalian. Hijaunya dunia ini sebentar. Hijaunya dunia ini sebentar. Jadi ini firman Allah yang mengatakan, dia yang mengeluarkan rumput-rumput, kemudian dia jadikan kering kehitam-hitaman. Ini gambaran apa? Dunia. Makanya nanti diperkuat oleh firman Allah berikutnya nanti, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nanti kita akan lihat. Di dalam ayat yang lain, ya, di dalam surah Al-Hadid Allah berfirman tentang dunia, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Dunia ini seperti hujan, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang membuat takjub kagum para petani. Lu itu kagum lihat dunia ini ya? Banyak kita kagum, rata-rata kagum. Ya. Allah katakan dunia ini seperti air hujan yang tumbuhannya itu membuat takjub para petani. Thumma yahiju, kemudian dia pun kering. Fatarahu musfarran, bahkan engkau melihat dia menguning, jadi kuning. Thumma yakunu hutama, kemudian hancur lebur. Awalnya takjub. Ya. Siapa saja yang takjub terhadap dunia kemudian mengejar dunia, ujung-ujungnya thumma yakunu hutama, orang itu akan hancur. Orang itu akan hancur. Belum ada ceritanya orang mengejar dunia kemudian dia selamat, belum ada. Ya. Belum ada. Ujung-ujungnya kehancuran dunia ini. Bukan berarti orang tidak boleh dia mencari harta, boleh. Tapi ngejar dunia melupakan akhirat, ini ujung-ujungnya thumma yakunu
hutama, akan jadi hancur seperti hancurnya dunia. Taib. Itu dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita pindah ke ayat berikutnya. Allah katakan sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu. Siapa kamu di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan membacakan kepadamu, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Ya. Kami akan membacakan kepadamu, yaitu wahyu Al-Quran. Fala tansa, engkau tidak akan lupa. Perlu perhatikan kata tansa. Tansa ini dalam bahasa Arab berasal dari kata nasiya yansa. Nasiya yansa. Nasiya yansa dalam bahasa Arab itu punya dua arti. Arti yang pertama adalah lupa, arti yang kedua adalah meninggalkan. Meninggalkan. Ini penting antum tahu artinya ini. Karena dulu ada salah seorang dai terkenal, ustadz terkenal di negara kita ini. Dia mengatakan bahwasanya kita tidak bisa tidak mentakwilkan ayat sifat itu, tidak bisa. Harus ayat sifat itu ditakwilkan katanya. Seorang ustadz yang terkenal di negara kita ini, terkenal dengan hafalan letak ayatnya dan seterusnya. Dia katakan harus kita takwil, itu nggak bisa kita nggak takwil. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan al-yawma nansakum kama nasitum al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Na'am. Al-yawma nansakum, Allah katakan hari ini kami nansakum. Secara terjemahan nansakum itu artinya apa? Kami melupakan kalian sebagaimana kalian telah melupakan perjumpaan dengan hari ini. Kata dia, bagaimana mungkin kita katakan Allah melupakan? Bagaimana mungkin kita katakan Allah punya sifat lupa? Paham tidak antum syubhat dia? Antum nggak paham kayaknya. Belum paham ya? Iya. Saya ulangi, kata nasiya yansa dalam bahasa Arab punya berapa makna? Dua. Pertama lupa dan yang kedua meninggalkan. Dia katakan, lihat ayat ini, bagaimana mungkin kita tidak akan takwilkan ayat ini? Allah katakan, hari ini nansakum, kami lupakan kalian. Masa Allah punya sifat lupa? Kalau antum terima ayat ini mentah-mentah, berarti antum mengatakan Allah punya sifat lupa. Siapa bilang terjemahan ayat itu lupa? Tapi maksudnya adalah hari ini kami tinggalkan kalian, kami abaikan kalian, kami telantarkan kalian sebagaimana kalian menelantarkan. Jadi subhanallah, kita tidak butuh takwil di dalam ayat-ayat sifat, tidak butuh. Al-yauma nansakum, hari ini kami nansakum. Nansakum di sini artinya meninggalkan kalian, bukan melupakan kalian. Meninggalkan kalian. Oh berarti antum mentakwilkan? Bukan mentakwilkan. Karena memang dalam bahasa Arab nasiya yansa artinya juga apa? Meninggalkan. Bukan takwil itu. Memang itu maknanya. Itu memang maknanya. Iya. Ini syubhat. Ya. Dulu dia sebarkan itu. Dia katakan kalau antum tidak mau mengambil takwil terhadap sifat-sifat Allah, antum akan jatuh dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Antum mengatakan Allah punya sifat lupa karena Allah mengatakan al-yauma nansakum. Siapa bilang artinya nansakum di sana lupa? Tapi artinya adalah kami tinggalkan kalian. Ya. Kan ada orang-orang yang pada hari kiamat Allah tidak mau tegur sapa, Allah tidak mau lihat, Allah abaikan mereka, Allah telantarkan mereka. Ya. Jadi ini penting antum tahu arti nasiya yansa ini. Nah, begitu pula dengan ayat ini. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu wahai Rasul, fala tansa, dan engkau tidak akan tansa. Apa makna tansa di sini? Apakah lupa atau meninggalkan? Baik. Al-Quran terjemahan mengatakan apa? Lupa. Baik. Lupa. Kami akan membacakanmu ayat Al-Quran fala tansa, dan engkau tidak akan melupakannya. Tapi Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim beliau pernah lupa beberapa ayat Al-Quran.
Itu masalahnya. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari Aisyah, Nabi SAW mendengar seorang laki-laki membaca ayat ketika malam hari. Kata Nabi SAW, yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Laqad adzkarani makana ayatin qad unsituha. Dia telah membuatku ingat beberapa ayat yang tadinya aku lupa. Kalau antum katakan falatan saya di sini artinya apa? Lupa. Sebagian ulama mengatakan falatan saya di sini kami akan bacakan kepadamu ayat Al-Qur'an, maka engkau tidak akan meninggalkannya. Maksudnya engkau tidak akan meninggalkan mengamalkan ayat itu. Engkau akan tetap amalkan dia. Dua makna ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Mana dia makna yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Karena memang nasiya yansa dalam bahasa Arab berapa maknanya? Dua. Ya. Di antara maknanya lupa, di antara maknanya meninggalkan. Dua-duanya benar. Antum katakan kami akan bacakan kepadamu ayat Al-Quran dan engkau tidak akan lupa. Benar juga. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Ulama mengatakan engkau tidak akan lupa secara total. Adapun lupa sementara kemudian ingat lagi nggak jadi masalah. Jadi masalah. Ya jadi masalah. Ya. Dan itu menunjukkan beliau tetap manusia. Jadi Nabi SAW kalau lupa sementara kemudian ingat nggak jadi masalah. Yang dimaksud falatansa di sini, engkau tidak akan lupa bil kulliyah secara total. Lupa secara total, nggak ingat apapun. Ini yang tidak mungkin. Begitu pula dengan makna yang kedua, yaitu meninggalkan tadi itu. Ya. Bisa antum paham ini? Kayaknya agak berat malam ini ya. Nah, ilah sabar ya. Taib. Illa masya Allah, kecuali masya Allah apa yang Allah kehendaki. Nah, kecuali apa yang Allah kehendaki, maka Nabi SAW bisa lupa secara total. Mana itu? Ulama mengatakan ayat-ayat yang Allah mansukh, yang Allah hapus. Ya. Dulu jamaah sekalian, surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Berapa halaman surat Al-Ahzab? Gak terlalu ini ya, gak terlalu panjang ya. Berapa halaman surat Al-Ahzab? Ada, coba antum lihat Ustaz Abu Zaid. Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab berapa halaman? Tapi intinya surat Al-Ahzab itu tidak sampai 1 juz kan? Tidak sampai. Baik. Hanya setengah juz. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Dulu surat Al-Ahzab itu sama panjangnya dengan surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa juz? 2 juz setengah. Surat Al-Ahzab tidak sampai 1 juz. Setengah juz lebih surat Al-Ahzab. Dulu panjangnya surat Al-Ahzab mirip dengan surat Al-Baqarah, tapi banyak ayatnya yang Allah hapus. Nah, ayat-ayat yang Allah hapus itulah illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Nabi lupa total itu. Paham tidak antum ini? Ayat-ayat yang tidak terhapus tidak mungkin Nabi lupakan secara total. Beliau kadang lupa tapi ingat lagi. Ayat-ayat yang tidak terhapus, tapi ayat-ayat yang terhapus, maka itu kadang Nabi SAW dibuat lupa total oleh Allah. Makanya Allah katakan, "Ma nansakh min ayatin au nunsiha." Ya. Apapun ayat yang kami hapus atau yang kami jadikan lupa, engkau wahai Rasul. Bayangkan jemaah, berapa ayat jadinya yang dihapus ya? Al-Ahzab dulu panjangnya seperti surat Al-Baqarah 2 juz setengah. Tapi sekarang kalau antum buka Al-Quran surat Al-Ahzab tidak sampai 1 juz. Berarti banyak sekali yang dihapus. Illa masya Allah. Ini menunjukkan yang punya kehendak, yang punya kuasa untuk menghapus ayat itu siapa? Hanya Allah. Bayangkan.
Hatta Nabi Muhammad SAW tidak punya hak untuk merubah hukum agama. Punya hak. Antum baca di dalam surat Al-Haqqah itu. Apa kata Allah? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Seandainya Muhammad itu dia buat-buat ucapan atas nama agama kami, kata Allah. Kan orang-orang Quraisy itu mengatakan Al-Quran ini ucapannya Muhammad, dia yang buat-buat. Apa kata Allah? Seandainya betul Muhammad yang punya ucapan, dia buat-buat ucapan lalu mengatasnamakan kami, la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang Muhammad dengan tangan kanan, thumma laqata'na minhu al-watin, kemudian kami akan putuskan urat nadinya. Nabi Muhammad diancam kalau merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya, subhanallah, makanya melakukan perbuatan bid'ah ini sangat tercela. Ya, sangat tercela. Betul-betul menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan agama ini sudah sempurna, kata Al-Imam Syaukani rahimahullah. Al-Imam Syaukani ketika menjelaskan ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kami sudah sempurnakan aku sudah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Apa kata Imam Syaukani? Setelah agama ini sempurna, kemudian ada orang yang mendatangkan tambahan, tanyakan sama orang itu. Tambahan yang kalian bawa ini apa? Kalau mereka mengatakan ini tambahan agama, yang kami bawa ini tambahan agama, maka kita katakan berarti kalian tidak mempercayai firman Allah yang mengatakan agama ini sudah sempurna. Ya. Kalau yang kalian bawa itu tambahan agama. Tapi kalau mereka mengatakan yang kami bawa ini bukan tambahan agama, ini hanya tambahan selain agama, Imam Syaukani mengatakan kita tidak butuh yang selain agama. Kalau kalian katakan itu tambahan agama, berarti kalian ingkar terhadap ayat Allah. Kalau kalian mengatakan ini bukan tambahan agama, kami tidak butuh dengan tambahan yang bukan agama. Kemudian Imam Syaukani mengatakan, jadikan ini sebagai hujjah, sebagai argumentasi untuk menampar pipi ahlul bid'ah. Disebutkan oleh Imam Syaukani. Gunakan ini sebagai hujjah pertama untuk menampar. Bukan tangan antum ya, pakai hujjah, pakai dalil. Jadi subhanallah, hanya Allah yang berhak. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak untuk menghapus, Allah bisa. Allah berkehendak untuk merubah, Allah bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada haknya untuk merubah hukum agama ini. Makanya pernah saya sampaikan kepada antum, saya pernah di SMS oleh seseorang. Ya. Apa kata orang tersebut? Ustaz, saya mau minta izin. Minta izin apa? Minta izin beriba sekali ini saja, kata. La ilaha illallah, minta izin beriba. Ya, jadi dia mau melakukan riba untuk modal usaha. Saya katakan, bukan saya yang punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan riba, bukan saya. Kalau ingin minta izin sama siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan diizinkan. Kenapa? Agama ini sudah sempurna. Ini aneh, sebagian orang minta izinnya sama ustaz. Aneh. Ya. Ini banyak sebagian manusia ini merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada istilah di sebagian tempat itu ada seorang ustaz, subhanallah, berani. Sallallahu alaihi wasallam, sangat berani sekali di dalam agama Allah. Antum tahu kan istilah nanggep bangket? Nanggep. Apa hukumnya? Riba, ya. Ya. Saya punya uang 10 juta. Ya, kemudian ustadz ini punya sawah. Ustadz yang punya sawah ini, beliau butuh minjem uang 10 juta. Saya katakan, silahkan, ini 10 juta. Ya, tapi tolong serahkan sawah Anda. Ya. Berapa lama minjemnya? 6 bulan. Maka selama 6 bulan itu saya garap sawah itu. Ini riba. Ada seorang ustadz mengatakan, supaya tidak riba, kita rubah ucapan kita, katanya. Ya. Apa ucapan kita? Ustadz bilang sama saya pinjam uang antum, antum pinjam sawah saya. Sama-sama minjem. Dan yang nama meminjam halal. Coba lihat.
semaunya orang merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah haram, haram sudah. Ya, haram sudah. Ustaz kita Ustaz Amin Nur Ba'ith hafizahullah taala, beliau mengatakan saya pernah dikritik oleh para pegawai, mohon maaf, para pegawai bank konvensional. Ketika saya menjelaskan masalah riba, apa kata para pegawai tersebut kepada Ustaz kita Ustaz Amin Nur Ba'ith hafizahullah? Mereka mengatakan, "Ustaz, antum belum pernah mempraktikkannya, makanya antum bisa berbicara seperti itu." Ustaz kita Ustaz Amin mengatakan, saya tidak butuh mempraktikkannya untuk tahu dia haram. Kalau Allah sudah mengatakan haram, Nabi sudah mengatakan haram, masa saya harus praktikkan dulu? Zina haram, saya praktikkan dulu. Jangan asal-asal mengatakan. Nggak bisa, bayangkan. Subhanallah, sebagian manusia tidak. Kalau memang sudah haram, haram sudah. Ya. Nah, sebagian orang kadang juga mengatakan apa? Saya pernah ngisi kajian, ya subhanallah, di beberapa dulu ketika saya di luar Lombok ini. Yang kumpul itu para pembisnis. Saya diminta, ada banyak ustadz yang menyampaikan, tapi saya diminta membahas masalah riba. Tersampaikan dalil-dalil tentang riba. Selesai itu ada pembisnis angkat, "Ustaz, dari tadi antum itu menyebut masalah saja. Masalah. Jadi problem yang antum sebut itu riba haram, riba gini, riba. Mana solusinya?" Jelas Allah berikan solusi. Apa solusinya? Tinggalkan. Itu solusinya. Tinggalkan. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. "Wa dharu ma baqiya minar riba." Tinggalkan sisa-sisa riba. Itu solusi dari Allah. Yang tidak boleh solusinya tinggalkan. Tapi orang karena berat. Jadi inginnya, apa yang mereka maksud dengan solusi itu? Mereka ingin minta yang haram itu dimodif menjadi halal. Seperti kasus yang tadi, saya pinjam uang antum pinjam. Itu yang diinginkan oleh sebagian orang. Kalau solusi meninggalkan, mereka anggap tidak solusi itu. Ya. Gimana kita akan seperti itu? Meminta kepada orang mati di kuburan syirik. Ustaz, kasih solusi. Solusinya tinggalkan itu. Masa harus dimodif? Ya, harus dimodif. Ya Allah, ya. Jadi subhanallah, hanya Allah yang berhak merubah hukum itu. Kita manusia nggak ada hak. Agama ini agama Allah, bukan agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak merubahnya hanya Allah. Adapun kita, sami'na wa ata'na. Antum ingat, itu ucapannya orang yang beriman, sebagaimana yang Allah firmankan bahwasanya ucapan orang yang beriman itu, idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kalau mereka diajak menuju Allah dan Rasulnya untuk menerima hukum Allah, ucapan orang yang beriman hanya sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Itu dia jemaah sekalian. Masih ada lanjutan dari ayat ini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan. Yang maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang belum jelas, yang persilahkan selesai adzan kalau ada. Nanti nyalain lagi.